Haleluya saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pertama kali mengucapkan selamat hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta. Kita bersyukur Roh Allah dicurahkan atas setiap kita. Kiranya ini perayaan Pentakosta di masa pandemi, tidak sebebas tahun lalu, tapi saya percaya bahwa Roh Allah tetap memenuhi setiap kita. Kita semua bernyala-nyala di dalam Dia. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita seperti minggu lalu saya bilang. Saya akan lanjut dengan Galatia pasal 5. Minggu lalu saya sudah menjelaskan bagaimana hiduplah di dalam roh. Nah sekarang kita akan melihat Galatia pasal 5 ayat 19. Saya minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa perbuatan daging dan perbuatan roh itu saling bertentangan. Dan Roh Allah mau kita mengalahkan perbuatan daging. Maka yang saya mau sampaikan saat ini adalah saya akan memberi tema perbuatan daging bagian 1. Kita mau bahas yang mana yang kita harus kalahkan dengan roh. Perbuatan daging itu detailnya apa? Kita harus tahu. Kita baca Galatia pasal 5 ayat 19. Seyogyanya sampai 20, tapi saya akan berkhotbah 2 kali lagi dari sini. Saya bagian pertama saja, perbuatan daging bagian 1. Kita baca ayat 19. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Perbuatan daging bagian 1 ini adalah grup dosa seksual. Saudara, dan ayat ini dimulai dengan pernyataan perbuatan daging telah nyata. Dipakai di situ, di sana dikatakan ergate sarkos, Jadi pekerjaan daging itu nyata. Kata nyata di situ punya makna juga terlihat jelas. Kata nyata itu disadari secara intelektual. Paulus start dengan menyatakan bahwa perbuatan daging itu nyata. Terlihat jelas, clearly seen, tidak samar. Seorang anak Tuhan gak boleh bertanya dalam kebingungan, yang mana perbuatan daging? Gak boleh. Paulus bilang, apalagi kita sudah lahir baru, masa gak tahu? Perbuatan daging perwujudannya seperti ini. Manifestasi perbuatan daging itu seperti ini. Dan ada 4 grup manifestasi perbuatan daging di situ. Kita pelajari grup yang pertama saja. Salah satu manifestasi pekerjaan daging adalah grup dosa-dosa seksual. Yang saya melihat di situ dari kita sambung dengan, kalau kita kaitkan dengan khotbah yang lalu. Jadi seorang anak Tuhan harus tahu, oh ini pekerjaan roh. Ini pekerjaan daging. Gak boleh dia bingung. Jangan sampai pikir, ini apa aku rohku apa dagingku? Kok bisa samar? Manifestasi perbuatan daging kita harus tahu dengan jelas. Yaitu, ini. Mungkin sudah berulang kali kita membaca. Tapi saya tergerak memang menjelaskan satu demi satu perbuatan daging ini. Dan saya bahas per grup. Dan saat ini saudara, kita lihat 3 poin. Yang mana yang harus kita kalahkan oleh roh? Kan Galatia pasal 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh roh. Supaya oleh roh itu engkau mengalahkan daging. Apa saja yang kita harus kalahkan dengan roh dalam grup dosa seksual ini? Saudara, yang pertama, inilah manifestasi pekerjaan daging yang kontras dengan pekerjaan roh. Dan tujuan kita penuh Roh Kudus adalah, tujuan kita menerima Roh Allah adalah agar kita punya kuasa untuk mengalahkan 3 hal dalam grup dosa seksual. Yang pertama disebut di situ percabulan. Percabulan ini bahasa Yunaninya porneia. Dari situ nanti datang kata porno. Porneia. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan percabulan ataupun perjinahan. Itu saya pelajari. Percabulan dan perjinahan itu 2 istilah yang interchangeable. Jadi bisa dipertukarkan. Apa ini grup dosa seksual yang pertama ini?
Kalau bahasa Inggris bilang sexual immorality. Praktek seksual yang tidak bermoral. Dan kalau kita baca cepat 3 hal ini memang seperti tidak berbeda. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Tapi saya mengadakan sebuah studi berdasarkan kata aslinya. Ternyata dia berbeda. Yang pertama ini adalah percabulan, fornication. Porneia ini adalah sexual immorality, yaitu hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan yang Anda nikahi. Itu percabulan. Jadi di poin 1 ini saya lihat pelakunya orang yang sudah menikah. Jadi kalau seseorang melakukan intercourse, persetubuhan dengan yang bukan pasangan diberkati oleh Tuhan, itu perbuatan daging. Jangan pura-pura, saya ini salah apa enggak ya? Ya salah. Clearly terlihat itu bukan roh itu. Jadi waktu kita melirik, apalagi mendekati, apalagi melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan pasangan, diberkati Tuhan denganmu, itu ternyata porneia. Dan porneia ini meliputi apabila seseorang yang sudah menikah terlibat dalam, pertama adalah pornografi, itu porneia. Tapi ini yang pertama ini subjeknya saya lihat sudah menikah. Kedua, pelacuran, pergi ke pelacuran prostitusi. Itu perbuatan daging, jangan pura-pura nggak tahu. Itu yang harus kita kalahkan. Kemudian saya lihat di situ internet seks. Sekarang rupanya internet itu penafsir yang terbaru. Dan saya setuju aja itu. Ya. Dan satu lagi, mungkin yang dianggap lembut dari porneia ini adalah ya, membujuk atau mengajak seseorang berbicara ya secara tidak pantas tentang seksual. Itu pelakunya yang sudah menikah. Jadi mungkin itu kita kenal istilah apa? Chatting. Ngobrol dengan istri orang di India, ngobrol dengan suami orang di Italia. Orang India nggak kayak orang Jawa. Lah iyalah. Kecuali India Jawa dua-dua, dia mirip India mirip Jawa. Itu pun porneia. Itu perbuatan daging. Ini manifestasi perbuatan daging. Jadi kalau seorang suami diam-diam telepon cewek bule, chattingan di internet, itu porneia. Itu perbuatan daging, bukan perbuatan roh. Jangan bilang kayaknya dua-duanya, daging dan roh, nggak ada dua-duanya. Terpisah jelas. Kemarin saya sudah bilang kontra. Itu grup dosa seksual yang pertama yang dilakukan pelakunya. Itu saya selidiki sampai saya garis suci. The difference of perbedaan antara ya porneia dan ini saya cari terus. Dan oleh pertolongan Tuhan saya temukan. Jadi di grup yang pertama ini saya menyapa para pria-pria yang sudah menikah dan wanita-wanita yang sudah menikah. Perbuatan daging kalau kita terlibat dengan pornografi. Perbuatan daging kalau seorang wanita menikah ya ada di prostitusi. Perbuatan daging kalau seorang pria menikah kok pergi ke pelacuran. Ngapain di sini? Sensus. Ngapain sensus pelacur? Itu bukan urusan saudara. Sekarang lo sensus lo online. Gak perlu Anda kunjungi itu. Ngapain di sini? Jaga keamanan. Bukan makin aman, makin kacau kau buat. Jangan banyak alasan. Ya. Itu perbuatan daging. Hati-hati juga dengan internet seks katanya. Saya senang seorang penafsir menginclude, memasukkan itu. Lalu, tapi yang paling sering saya rasa presentasinya ini loh. Membujuk, mengajak. Kita pikirkan cuma sekedar berbicara. Sekarang ini loh, ada bapak-bapak, guru terus suruh muridnya. Buka bagian atas. Video call, itu porneia. Sudah 60 tahun. Sudah bau tanah. Belum bisa mengalahkan perbuatan daging. Berbicara. Membujuk orang berbicara tentang seks secara tidak pantas. Atau kita bilang apa? Enggak boleh ngomong vulgar. Engkau sudah punya pasangan. Ngapain ngajak istri orang ngomong vulgar soal seks? Untuk apa?
Ngapain ngajak suami orang? WA dengan mengajak ngobrol soal seks. Tuhan bilang daging dan roh bertentangan, itu salah satunya. Makanya dia bilang hiduplah dalam roh. Dan saya percaya bukan secara kebetulan grup dosa seksual ditaruh di daftar yang pertama. Banyak menguasai kita jika kita tidak selalu intimasi dengan roh. Jangan sepelekan. Tuhan saja mengakui perbuatan ini loh, kelakuan perbuatan daging ini nyata. Bukan dari kejauhan ngawe-awe, dia nyata di dalam setiap tubuh yang belum diubahkan. Itu perlunya kita perlu Roh Kudus, penuh Roh Kudus, supaya kita bisa mengalahkan porneia. Nah saudara, ayat yang direkomendasikan di poin 1 ini, salah satu adalah Yohanes pasal 8, wanita yang kedapatan berzina. Perzinahan berarti salah satu diantaranya sudah menikah. Kemudian juga 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 2. Herannya Bapak Ibu Saudara, tentang porneia ini hampir muncul di banyak kitab perjanjian baru. Jemaat Roma ditegur begitu. Jemaat Korintus ditegur begitu. Petrus juga kepada orang-orang pilihan di 1 Petrus tetap menegur begitu. Berarti itu Galatia juga begitu. Kolose begitu, Kolose yang kita sudah pelajari kemarin. Matikanlah. Efesus pasal 4 begitu. Kitab Yudas begitu. Filipi pasal 2 begitu. Berarti dosa ini sangat umum. Sekalipun seorang pria telah diberikan pasangan sah. Sekalipun seorang wanita telah diberikan pasangan sah. Tapi masih bisa melirik ke sana kemari. Membujuk orang lain. Ngobrol tentang seks. Dan yang terakhir ini entah kenapa saya mau katakan. Nanti kan pembelaan kita gini. Kan cuma ngobrol. Ya tahu? Lah ngobrol itu kan sudah dosa juga. Begitu detailnya firman Tuhan. Hiduplah oleh roh. Supaya kita bisa mengalahkan porneia. Dosa-dosa seksual yang kau lakukan yang bukan dengan pasanganmu sendiri. Dan pernikahan di kita, lu pasanganku lu 10, jarene sopo. Pernikahan Kristen itu adalah monogami. Seorang laki-laki katanya di Kejadian pasal 2 dan di Matius pasal 5, pasal 19 diulangi. Seorang laki-laki mengambil seorang wanita. Seks itu kudus, tapi hanya dengan pasangan kita. Tapi daging ini bilang, waduh nggak enak kalau cuma dengan satu. Coba sana, coba orang India, coba orang coba orang Papua, coba orang Nigeria. Coba orang Perancis. Daging itu dipengaruhi. Kuasa gelap akan mempengaruhi daging kita. Itu sebabnya perlu kuasa yang kudus untuk mengalahkannya. Grup dosa seksual yang kedua yang kita hanya bisa kalahkan dengan Roh Kudus adalah di situ dipakai kata apa tadi? Kecemaran. Kecemaran ini jangan pikir itu lebih lembut dari porneia. Kecemaran dalam bahasa Yunani dipakai kata akatarsia. Akatarsia nanti diterjemahkan dalam bahasa Inggris uncleanness. Ketidaksucian, ketidakkudusan atau kenajisan, ketidaktahiran. Lalu saya coba belajar apa? Ya karena istilah di 3 ini memang ini agak masuk ke sini, ini masuk ke situ. Agak susah. Nah, kecemaran adalah istilah bahasa Yunani yang dipakai untuk menjelaskan dosa seksual yang berupa semua penyimpangan. Jadi pelakunya bisa yang menikah, tapi khususnya yang belum menikah juga. Yang menikah boleh, yang tidak menikah juga pelakunya, tapi khusus bagian penyimpangan. Itu yang dipakai kata akatarsia. Kecemaran, uncleanness. Nah, konteksnya ini kita harus lihat ke kitab Imamat. 8 hari 2 pagi sudah. Nggak boleh gini, nggak boleh bersetubuh dengan ini, nggak boleh. Ternyata konteksnya ke situ, uncleanness.
kecemaran, ya, kenajisan. Ini yang harus kita kalahkan dengan roh. Tuhan mengakui ini ada, jangan remehkan. Dan kita tidak bisa mengalahkannya tanpa Roh Kudus. Cuman ancang-ancang gak bisa. Berjuang dengan kekuatan sendiri, berjanji 10 kali. Tanpa Roh Allah kita tidak bisa. Makanya saya khotbahkan di hari Pentakosta. Roh Kudus yang bisa memenangkan kita. Dari grup ya dosa seksual yang kedua ini juga. Kecemaran, semua penyimpangan seksual. Lalu saya lihat apa yang termasuk di situ. Pertama adalah LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender. Kemudian apalagi karena kita harus lihat konteksnya ya kata itu muncul paralelnya Ibrani di kitab Imamat itu. Kemudian apa di situ? Bestiality, ya, hubungan seksual dengan binatang. Kemarin mahasiswa tingkat akhir menyampaikan tentang teologi queer. Katanya itu dog lovers, apa nih? Animal lovers. Jangan cuma dog lovers yang tersinggung. Sapi lovers juga bahaya, ya. Ayam lovers. Nah, jadi di situ dia presentasikan animal lovers itu juga bahaya loh. Orang yang nggak pelaku memang bingung, masa sih bisa? Tapi dari Imamat Tuhan sudah bilang, jangan bersetubuh dengan binatang. Masih ada orang kau bisa nikahi. Loh saya sudah duda masih bisa dapat orang. Kenapa harus karena duda langsung lihat kerbau? Gak boleh. Saya memang beberapa hari bergumul apa perbedaannya ini. Jadi bersetubuh dengan binatang masuk di akatarsia, cemar. Lebih meningkat dari yang porneia tadi. Tapi sama-sama perbuatan daging. Sama-sama perbuatan daging saling mencela. Semua harus dikalahkan. Kemudian ada satu hal yang saya belum sempat terjemahkan. Pederasti. Saya nggak tahu ini apa ini. Kemudian yang terakhir yang termasuk di akatarsia adalah incest. Hubungan seks dengan saudaramu yang memiliki pertalian darah dengan engkau. Ayat yang direferensikan untuk ini adalah Roma pasal 1 ayat 24 sampai terakhir. Itu memang perbuatan dosa. Dan memang kata ini digunakan Paulus untuk mengcounter kelakuan orang di Roma. Yang seperti dipaparkan di kitab Imamat. Saudara, hal-hal ini kita nggak bisa kalahkan tanpa Roh Kudus. Yang setuju katakan, amin. Ya, hal ini nggak bisa dikalahkan cuma dengan menghitung 1, 2, 3, lari, dikejar, berhenti, sama saja. Jadi harus dengan Roh Allah, intim dengan Roh Kudus. Ini terjadi, ya hal-hal seperti ini. Nah, saudara yang kekasih, Alkitab membuka loh buat kita, tapi terkemas dengan satu istilah yang padat, kecemaran. Adakah kita hari-hari ini dipengaruhi oleh kelompok yang kedua ini? Roh Kudus menolong kita. Kita harus merendahkan diri kepada Roh Allah, supaya dia memampukan kita, supaya dia menolong kita. Masa ada orang yang melakukan dengan saudaranya sendiri, kalau nggak ada ngapain Alkitab? Ini nyata loh katanya. Perbuatan daging manifestasinya begini. Makanya minta Roh Kudus bekerja. Kita bolak-balik merayakan Pentakosta. Tapi seberapa banyak kemenangan yang kita alami. Seberapa progres kehidupan rohani kita dalam mengalahkan perbuatan daging. Yang terakhir, yang ketiga. Hawa nafsu. Dipakai di situ. Hawa nafsu ini adalah aseligia. Ya, atau lasciviousness. Ada yang menerjemahkan NIV sensuality. King James Version menerjemahkan lasciviousness. Kalau ini, ya kalau kita lihat tadi grup yang pertama biasanya pelakunya yang menikah. Yang belum menikah bilang selamat, selamat, selamat. Kalau yang ketiga ini, hawa nafsu. Ya, ini lebih perjuangan dari orang-orang yang belum menikah. Tapi dia ditarik
ditawan oleh pikiran-pikiran seksual, ditawan oleh gairah seksual. Dan itu nanti kalau dia tidak bersama dengan roh, itu yang membuat dia melakukan free sex dan dia berdosa di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, hawa nafsu asilgia diterjemahkan, ya diartikan sebagai satu nafsu yang tidak suci atau cabul. Ya, ini merujuk kepada pergumulan orang-orang yang belum menikah. Saudara yang kekasih, ini termasuk melihat hal-hal, orang-orang yang belum menikah melihat hal-hal yang membuat dia, ya, yang membuat seseorang menggiurkan secara seksual atau bernafsu secara seksual. Itu sebabnya orang-orang yang belum menikah kadang menghindari pertemuan-pertemuan yang membawanya kepada hawa nafsu yang dibangkitkan karena nggak boleh. Seks itu dari Tuhan, tapi hanya dinikmati setelah orang menikah dengan pasangan, dengan siapa engkau dipersatukan oleh Tuhan. Jadi kalau belum menikah ya jangan. Seyogyanya Alkitab begitu. Kemudian, ya, jadi para anak muda biasanya di satu sisi yang lain menghindari grup yang jahat, yang buruk, yang bisa mengajak kepada dosa seksual. Kemudian juga biasanya menghindari, sebagian anak muda bagi sebagian beda-beda, ya, beda-beda titik kejatuhan, menghindari kesendirian agar dalam kesendirian dia tidak dikuasai hawa nafsunya, sibuk bersekutu, berkomunitas dengan komunitas yang sehat. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah 3 grup yang masuk di grup dosa seksual. Kita bawa diri kita kepada Tuhan. Memang yang kita dengar ini hal-hal yang tidak baik, tapi harus didengar. Ada orang gak mau mendengar, gak mau membahas, tapi melakukan terus. Paulus tidak menyembunyikan hal itu dari jemaat di Galatia. Mereka lakukan, kok ngapain Paulus tidak ngomong? Hiduplah oleh roh, supaya kau kalahkan hal-hal ini yang bermanifest dengan jelas. Perbuatan daging itu enggak malu-malu. Yang enggak malu-malu. Bermanifestasi dengan jelas. Dan hanya kita bisa kalahkan itu dengan roh Allah. Termasuk jemaat Roma adalah pelaku berat. Orang timur bilang berat. Jemaat Roma itu berat. Orang Surabaya itu berat. Karena Surabaya sempat terkenal dengan, ya itu doli itu pelacuran terbesar katanya. Orang luar negeri aja pengen tahu mana itu doli. Saya malas ketemu orang yang bukan Surabaya. Selalu tanya gini, kamu jauh nggak dari doli? Gak enak lo perkenalan dengan orang yang nggak Surabaya ini. Di Surabaya ya, berarti itu yang diingat-ingatnya. Jangan-jangan dia pengen ke Surabaya gara-gara doli. Untung Bu Risma sudah hancurkan, bubarkan. Surabaya berarti berat. Jadi yang bilang gini, firman ini cocok untuk orang non Surabaya. Firman ini sudah datang kepada kita. Mari katakan kepada Roh Kudus, aku tidak pernah mampu mengalahkan perbuatan daging 3 macam ini. Kecuali Roh memenuhi saya. Saya tidak punya strategi lain melawan 3 ini. Amin saudara. Gak ada strategi lain. Mau ke dukun. Perdukunan sumber dosa seksual nanti kita lihat dalam Roma pasal 1. Itu akarnya. Makanya keturunan dukun itu biasanya lebih cemar otaknya dari yang bukan keturunan dukun. Yang bukan keturunan dukun mungkin dosanya nanti bukan di seksual. Tapi saya melihat perdukunan selalu erat terkait dengan dosa seksual. Itu sebabnya katakan, Roh Kudus, tidak ada solusi lain bagi saya untuk keluar dari 3 hal ini. Dari percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Inilah perbuatan daging. Jelas ya? Siapa yang kita perlu? Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 2. Hanya roh yang bisa memerdekakan kita dari grup dosa seksual ini. Yang dimasuk di perbuatan daging bagian pertama. Dosa seks itu tidak memandang usia Bapak Ibu. Kita harus waspada. Kita harus terus memohon pertolongan Roh Kudus. Roma 8 ayat yang kedua. Kita bangkit berdiri. Nanti kita baca juga ayat yang kemarin lagi ya. Galatia pasal 5 ayat 16.
Oke. Stand up please. Enak toh Pak Gembala, khotbah nggak lama, pulsanya nggak habis banyak. Ojo ngomong lah ya, selamat pulsaku, ente titik tok. Ya. Oke. Roma 8 ayat yang ke-2. Kita baca outside ya, yang keras. 2, 3, ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa Dan hukum mau. Siapa yang bisa memerdekakan kita dari percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu? Roh, bukan tetangga. Nanti minta tetangga, tolong dong saya hawa nafsu. Loh kok sama ya katanya. Jangan minta tolong ke tetangga. Minta tolong ke Roh Kudus yang tercurah pada hari Pantekosta. Sungguh tidak ada cara lain. Makanya khotbah saya ini bagian dari signifikansi kita perlu penuh dengan roh Allah. Supaya ada kuasa untuk mengalahkan tiap kali perbuatan daging bermanifestasi. Roh Kudus memampukan kita mengalahkan. Ayat terakhir satu lagi. Kembali kemarin kita baca karena khotbah ini berseri. Masih 2 minggu lagi. Galatia pasal 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. Seperti tadi, sudah mulai dengan kompak, berakhir dengan kompak. Sila ketiga, Indonesia kompak. Bukit Hermon kompak ya. Ayo baca Galatia 5 ayat 16. 2, 3, ya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau seorang pasangan yang mau menikah mendengar khotbah ini, saya berharap rumah tangganya lebih aman daripada yang belum pernah mendengar khotbah ini. Oleh roh kita bisa aman. Saudara yang kekasih, sambil kita berjaga-jaga di tempat-tempat, oh Roh Kudus bersama saya, tapi kita pergi ke tempat-tempat di mana itu ada. Itu namanya curang. Kita akan membawa diri kita kepada situasi-situasi di mana Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Loh, tapi saya sudah beribadah, tapi yang ketiga ini katanya kadang muncul hawa nafsu. Saya bilang itu yang kau lawan. Kalau setan mengintimidasimu, itu sebab kau perlu mengaku dosa supaya setan tidak bisa mengintimidasimu. Glory bagi Tuhan. Setiap keadaan kita pagi hari ini tersingkap di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Lihat di firman-Nya lo dijelaskan KB. Oleh Roh yang Maha Tahu dia menjelaskannya. Coba siapa yang mau hidup dalam kekudusan, siapa yang mau mengalahkan perbuatan daging, angkat tangan kananmu. Minta Roh Allah. Aku tak sanggup. Aku tak sanggup tanpa Roh Allah. Kita akan menaikkan satu lagu lama. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Roh Kudus pimpinlah. Cuma 4 kalimat.